Muhammad. Tertulis di mana? Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dalam bahasa aslinya. Bisa buka kan? Bukalah. Iya, biar baca. Biar baca sendiri. Yohanes 16 Yohanes 16 13 ayat 13. versi paralel. Nanti dibuka Alkitab Sabda supaya kita nggak ngaco. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Tetapi, ini Yesus yang ngomong. Tetapi apabila ia datang, berarti belum datang itu. Yesus ngomong bahwa ia akan datang. Siapa? Roh kebenaran disebutkan. Nah, roh kebenaran ini dalam bahasa Ibrani, bahasa Yesus, itu kita bisa lihat, ketik strong concordance. Kamu bisa ketik itu enggak? Ya. Strong concor dance. Ketik strong concor dance. Strong concor dance. Strong concordance. Udah. Sudah? Cepat kali. H571. Strong Concordance spasi H571. Yang tadi kita baca roh kebenaran, bahasa aslinya ini Emet. Ada tulisan Blue Letter Bible Emet. Emet ya. Lihat di situ dibuka itu Blue Letter. Lihat di situ pronounce, how to pronounce. Apa pronunciation? Apa? Cara mengucapkannya. Ada pronounce? Siapa? Dari atas baca dari atas. Dari atas itu apa? Dari atas sekali apa itu? Ya, lalu itu yang sebelah kiri tulisannya apa, baca tak? Baca. Yang ini? Nah. Ini. Dari sini baca apa? Ini? Ya, apa? Baca ya. Apa itu? Transliterasi. Transliterasi bawahnya? Pengucapan. Pengucapannya apa? Pengucapannya ada cara mengucapkannya kan? Met. Ini aja yang kasih ucapkan. Met. Sekali lagi. Met. Sekali lagi. Met. Berarti Yesus suruh kamu bertemu siapa? Membawa kau ke dalam seluruh kebenaran. Met. Allah Akbar. Ulang lagi baca nak. Yang 16-13 Yohanes tadi. Ahmed namanya. Yesus bilang Ahmed. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, kan kita sudah tahu roh kebenaran bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu Ahmed. Kita ganti itu yuk. Roh kebenaran ganti dengan Ahmed. Silakan baca dari depan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmed, Allahu Akbar. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Engkau sedang menerima Ahmed hari ini. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara, akhir-akhir ini kita melihat para mu'alaf. Saya melihat mereka ini tidak ada bahan untuk menjadi terkenal. Makanya mereka berusaha membaca firman Tuhan atau membaca isi Alkitab, dan mereka berusaha membenarkan pola pikir mereka dengan mencari data-data di luar Alkitab hanya untuk membenarkan pola pikir mereka. Saudara yang terkasih, baru saja kita menyaksikan sebuah video bagaimana Ustadz Kainama mengajarkan bahwa Muhammad itu sudah dituliskan di dalam Alkitab, yang dia ambil dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran. Jadi dia menjelaskan apabila ia datang berarti belum datang. Menurut bahasa asli ini roh kebenaran ini adalah Ahmad atau Muhammad. Saudara yang terkasih, jangan memaksakan sesuatu yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Walaupun saudara seorang mu'alaf, saya yakin saudara waktu Kristen saudara tidak mengerti firman. Kalau mengerti saya percaya saudara tidak akan mu'alaf. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya ini saja saudara bilang ini Muhammad. Padahal di sini Yesus lagi berbicara dengan murid-muridnya. Roh kebenaran ini belum datang karena dia masih bersama-sama di bumi dengan mereka. Roh ini akan datang nanti setelah dia naik ke sorga. Jadi saudara, ayat 13 ini bukan Ahmad atau Muhammad yang dimaksudkan para ustadz ini, tapi roh kebenaran ini bicara tentang Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau saudara bilang ini Ahmad, kenapa saudara mu'alaf? Seharusnya saudara pertahankan ini untuk menunjukkan kepada dunia. Tapi saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata saudara tidak mengerti. Berusaha mengambil data-data di luar Alkitab hanya untuk mengatakan bahwa kebenaran ini adalah Ahmad. Sementara di sini ini bicara tentang Roh Kudus yang akan menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Dan saudara yang kekasih, kita lihat seluruh kebenaran yang dimaksud di sini. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, sama seperti Yesus juga tidak berkata dari dirinya sendiri. Jadi Yesus, Roh Kudus, Bapa itu adalah satu pribadi yang dahsyat. Jadi Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen itu Allah yang hidup dan berkuasa, seperti Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu hidup, makanya dia berbicara. Dia bisa menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan. Dia mau datang berjumpa dengan manusia dalam bentuk apapun, dia sanggup karena dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, bukan Tuhan yang mati. Seringkali kita mengaku Allah besar, tapi kita tidak tahu dia hidup atau mati. Buktinya tidak bisa menampakkan diri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita lihat terus. Akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, saudara. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini tidak bisa dilihat. Sementara Nabi saudara itu kan bisa dilihat karena dia seorang manusia. Sementara Roh Kudus ini tidak bisa dilihat. Ayat 14, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu akan menyampaikan apa yang dia terima dari Yesus. Jadi kalau saudara bilang ini bicara tentang Nabi saudara, maka saudara harus percaya Yesus, harus mengakui dia sebagai juru selamat, saudara. Karena roh kebenaran yang saudara bilang Ahmad ini, padahal ini bukan Ahmad, ini adalah Roh Kudus. Ya saudara, itu akan
memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terima daripada Yesus. Karena Yesus ini adalah firman Allah. Roh Kudus akan menyampaikan firman-Nya yang dia dapat dari Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, yaitu Roh Kudus turun, dia akan berkata-kata sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Makanya ayat 15 berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi semua yang Tuhan punya itu Yesus punya. Karena Yesus dan Bapa itu satu. Jadi kalau saudara bilang roh kebenaran itu adalah Ehmed, saudara juga harus memuliakan Yesus. Mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya melihat saudara berusaha membangun pola pikir saudara sendiri dan tidak mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan Yohanes 16 ini. Makanya ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Roh Kudus menyampaikan kepada setiap orang yang percaya berdasarkan dia dengar dari Yesus. Karena Yesus firman, dia datang ke dalam dunia bentuk roh yang tidak bisa dilihat, saudara. Jadi saudara yang terkasih, ayat 13 itu adalah intinya itu bicara tentang Roh Kudus, bukan bicara itu adalah nabi. Saudara salah besar. Ya, jadi mengajarlah yang baik. Jangan menyesatkan manusia dengan pola pikir kita sendiri, tapi tidak berdasarkan kebenaran. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Semoga sebelum mengakhiri hidup di dunia ini masih ada pintu anugerah terbuka bagi saudara-saudara yang mu'alaf agar menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Tuhan memberkati.